Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan merangkum materi bab 7 sampai 13 mata kuliah fikih ekonomi dan bisnis Islam untuk guna memenuhi tugas ulangan akhir semester ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rohmah, NIM 011, kelas akuntansi 3A. Baik, di sini yaitu saya akan membahas materi yang pertama, sewa menyewa dalam Islam, kedua jasa dalam Islam, ketiga profit and loss sharing, keempat jual beli via internet dalam Islam, kelima MLM dan arisan dalam Islam, yang keenam jual beli uang dalam Islam, dan yang terakhir yaitu ijarah muntahiyah di tamlik. Nah, yang pertama yaitu bab 7, saya akan membahas tentang sewa menyewa dalam Islam. Pertama yaitu pengertian sewa menyewa. Nah, sewa menyewa menurut bahasa disebut dengan ijarah, berarti al-ajru yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan, atau al-jazaru alal amal, dan pahala atau sawab. Nah, dikatakan bahwa ijarah adalah menjual manfaat, yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia maupun hewan dan manfaat dari suatu benda. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar hukum sewa menyewa. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa dasar hukum atau rujukan al-ijarah adalah yang pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma'. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat sewa menyewa. Nah, rukun sewa menyewa yang pertama yaitu sihhat al-aqad atau ijab dan qabul, dan yang kedua yaitu al-aqidain atau kedua orang yang bertransaksi, yang ketiga yaitu al-ujrah atau upah atau sewa, yang keempat yaitu al-manafi atau manfaat sewa. Selanjutnya yaitu syarat sewa menyewa. Yang pertama yaitu kedua belah pihak yang berakad atau penjual dan pembeli harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Yang kedua yaitu disyaratkan balik dan berakal, dan yang ketiga yaitu upah atau sewa ijarah harus jelas, dan yang keempat yaitu manfaat sewa harus diketahui secara sempurna. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam sewa menyewa. Nah, yang pertama yaitu ijarah yang bersifat manfaat. Pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Yang kedua yaitu ijarah yang bersifat pekerjaan. Pada ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban sewa menyewa. Nah, yang pertama yaitu pihak yang menyewakan atau muajir. Jika ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang atau muajir, dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa yang bertanggung jawab atas barang yang disewanya. Yang kedua yaitu pihak penyewa atau mustajir. Nah, Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terima kasihkannya seperti barang titipan. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad sewa menyewa. Yang pertama yaitu terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Kedua, rusaknya barang yang diupahkan atau ma'jur alaih. Yang ketiga yaitu terpenuhinya manfaat yang diakadkannya, berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan selesainya pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal tetapi diwariskan. Yang terakhir yaitu pembatalan akad. Nah, selanjutnya materi kedua bab 8 yaitu membahas tentang jasa dalam Islam. Yang pertama yaitu wakalah. Nah, pengertian dari wakalah yaitu menurut mazhab Syafi'i, wakalah adalah penyerahan kekuasaan atas sesuatu yang dapat dikerjakan sendiri dan dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang wajib dilakukan oleh yang mewakili selama menjadi pemilik otoritas asli masih hidup. Selanjutnya yaitu dasar hukum wakalah.
Nah, hukum asli wakalah adalah boleh, namun terkadang disunahkan jika mendukung sesuatu yang disunahkan. Terkadang juga menjadi makruh jika mendukung sesuatu yang makruh. Hukum juga menjadi haram jika merupakan dukungan terhadap perbuatan haram. Hukum bersifat wajib jika kerugian terhadap prinsipal ingin dihindari. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat wakalah. Nah, yang pertama yaitu orang yang mewakilkan atau mewakil, kedua orang yang menerima wakil atau wakil, dan yang ketiga yaitu objek yang diwakilkan atau mewakili, yang keempat yaitu sikhat akad. Nah, selanjutnya berakhirnya wakalah yaitu diantaranya pertama, mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil, kedua, mewakil dan mewakil kehilangan ahliyah, meninggal atau gila permanen, yang ketiga yaitu wakil menarik diri untuk mundur dari pekerjaan yang telah dimandatkan kepadanya, yang keempat yaitu rusaknya objek yang diwakilkan untuk ditransaksikan, dan yang kelima yaitu pihak mewakil menarik mandat perwakilannya yang telah diberikan kepada pihak wakil. Selanjutnya yaitu kafalah. Nah, pengertian dari kafalah menurut bahasanya, al-kafalah berarti al-doman atau jaminan, hamalah artinya atau beban, dan zam'ah atau tanggung jawab. Menurut definisi syara kafalah, menurut para ulama mazhab Maliki, al-kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggung jawab pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai atau sama maupun pekerjaan yang berbeda. Nah, dasar hukum dari kafalah yaitu diantaranya yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijma. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat kafalah. Yang pertama yaitu ad-domin, yang kedua al-matmun lahu, yang ketiga al-matmun anhu, dan yang keempat al-matmun, dan yang kelima yaitu sikhat atau lafaz. Nah, yang terakhir yaitu berakhirnya kafalah. Yang pertama apabila jenis kafalahnya kafalah bi al-mal, dan yang kedua apabila jenis kafalahnya kafalah bi an-nafs, dan yang ketiga apabila jenis kafalahnya yaitu kafalah bi al-ain. Selanjutnya yaitu hiwalah. Nah, pengertian dari hiwalah menurut bahasanya, hiwalah berarti al-intiqal dan al-tahwil berarti memindahkan. Sedangkan pengertian hiwalah sebagai suatu istilah adalah sebagai berikut menurut Hanafiyah. Hiwalah mengalihkan tagihan dari tanggungan debitur kepada orang lain yang bertanggung jawab atas kewajibannya. Selanjutnya yaitu dasar hukum hiwalah. Akad hiwalah diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma ulama. Menurut ijma, maka secara garis besar seluruh ulama sepakat bahwa al-hawalah adalah boleh. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat hiwalah. Nah, rukun hiwalah yaitu muhil, kedua muhal, ketiga muhal alaih, dan yang keempat yaitu sikhat hiwalah. Nah, selanjutnya syarat hiwalah, yang pertama ada kerelaan muhil, kedua ada persetujuan dari muhal, yang ketiga hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan, dan yang keempat yaitu adanya kesamaan hutang muhil dan muhal alaih. Nah, selanjutnya yaitu berakhirnya akad hiwalah. Yang pertama salah satu pihak yang melakukan akad membatalkan, kedua pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan kepada pihak kedua, yang ketiga yaitu jika pihak kedua meninggal, yang keempat pihak kedua mengibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad, yang kelima yaitu pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban membayar hutang yang dialihkan. Selanjutnya yaitu gadai atau rahan. Nah, pengertian dari gadai rahan dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut rahan dan bisa juga disebut al-hadzu. Secara etimologi, arti rahan adalah tetap dan abadi. Sedangkan menurut pengertian istilah berarti menyandera harta tertentu yang dititipkan sebagai hak tanggungan, harta benda yang sah dan berpotensi diambil alih atas harta tertentu yang disahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah aset setelah diperoleh. Dan yang selanjutnya yaitu dasar hukum gadai rahan, di antaranya yaitu yang pertama Al-Quran, kedua Sunnah, dan yang ketiga ijma. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat gadai atau rahan. Yang pertama rukun gadai yaitu diantaranya orang yang menggadai, orang yang menerima barang gadai, yang ketiga barang yang dijadikan jaminan, yang keempat akad, yang kelima adanya hutang yang dimiliki oleh penggadai. Selanjutnya yaitu syarat gadai. Nah,
Yang pertama yaitu sehat pikirannya, kedua dewasa atau balik, yang ketiga yaitu barang yang digadaikan telah ada di waktu gadai, dan yang keempat yaitu barang gadai bisa diserahkan dipegang oleh penggadai. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad gadai atau rahan. Yang pertama yaitu barang gadai diserahkan kepada pemiliknya atau rahan dengan ikhtiar, dan yang kedua yaitu rahan melunasi semua hutangnya. Yang ketiga yaitu waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo. Selanjutnya yang ketiga yaitu bab 9 membahas tentang profit and loss sharing. Nah, itu yang pertama pengertian profit and loss sharing. Nah, atau disebut juga dengan bagi hasil. Nah, bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh Bank Islam atau mudharib dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana atau sahibul mal sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Nah, besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan atau atarodim oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Selanjutnya yaitu bentuk dan rukun kerjasama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama yaitu ada dua. Yang pertama kerjasama mudharabah, yang kedua kerjasama musyarakah. Selanjutnya yaitu rukun mudharabah dan musyarakah. Nah, rukun mudharabah diantaranya pelaku akad, objek akad, dan yang ketiga sifat. Selanjutnya yaitu rukun musyarakah diantaranya yaitu yang pertama akidain, yang kedua sikhat, yang ketiga yaitu mahal. Selanjutnya pengaplikasian profit and loss sharing dalam perbankan modern. Yang pertama yaitu musyarakah, contohnya perhitungan akad musyarakah pada Bank Syariah Mandiri cabang Pamekasan. Yang kedua yaitu mudharabah, contohnya perhitungan akad mudharabah pada Bank Syariah. Nah, selanjutnya yang keempat atau bab 10 membahas tentang jual beli via internet dalam Islam. Yang pertama pengertian jual beli online. Nah, jual beli online atau melalui internet adalah transaksi yang dilakukan tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli menggunakan berbagai alat komunikasi. Nah, situs web seperti Lazada, Bukalapak, OLX, Tokopedia, dan Shopee menyediakan platform untuk jual beli online dengan berbagai macam produk. Dalam Islam, bisnis melalui online diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur riba, kezaliman, monopoli, atau penipuan. Selanjutnya batasan-batasan dan aplikasi beli yang sah dalam via internet, yaitu batasan-batasannya yang pertama tidak melanggar ketentuan syariat agama, kedua adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak atau penjual dan pembeli, dan yang ketiga yaitu adanya kontrol sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah atau lembaga yang berkompeten. Yang kedua yaitu aplikasi jual beli diantaranya Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Tokopedia, JD.id, dan Zalora. Selanjutnya yaitu pandangan hukum Islam terkait jual beli via online. Nah, dalam hukum Islam jual beli melalui e-commerce diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam dan ketentuan umum yang berlaku. Prinsip dasar dalam transaksi muamalah adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariat atau bertentangan dengan dalil. Selanjutnya yaitu materi kelima yaitu atau bab 11 yaitu membahas tentang MLM dan arisan dalam Islam. Nah, definisi MLM dan jual beli arisan yaitu multi level marketing yang berasal dari kata multi berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat, dan marketing berarti pemasaran. Maka istilah multi level marketing atau MLM bisa diartikan sebagai pemasaran berjenjang banyak atau bertingkat. Selanjutnya yaitu jual beli arisan merupakan pemindahan hak atas uang hasil undian dari peserta arisan kepada peserta yang lain atau ke masyarakat yang mau membelinya. Jual beli arisan juga memiliki makna yang lain, yaitu praktik yang dilakukan peserta arisan dengan menjual atau membeli slot arisan kepada orang lain.
Selanjutnya yaitu batasan-batasan umum dalam bidang MLM, yaitu yang pertama pada dasarnya sistem MLM adalah muamalah atau buyu, dan pada dasarnya itu boleh atau mubah selagi tidak ada unsur riba atau gharar dan lain-lain. Yang kedua yaitu ciri khas sistem MLM pada jaringannya, sehingga perlu diperhatikan segala sesuatu yang menyangkut jaringan tersebut. Dan yang ketiga yaitu MLM adalah sarana untuk menjual produk atau barang atau jasa, bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa atau produk hanya kamuflase. Dan yang keempat yaitu suatu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kejujuran seorang anggota atau distributor yang menawarkan produk. Selanjutnya hukum MLM dan jual beli arisan, yaitu yang pertama sistem bisnis MLM diperbolehkan. Nah, sistem bisnis MLM diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat transaksi atau akad antara pihak penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan. Yang kedua yaitu barang yang diperbelikan suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaan atau penipuan atau gharar. Dan yang ketiga yaitu barang-barang yang diperjualbelikan memiliki harga yang murah. Dan selanjutnya yaitu yang kedua termasuk dalam kategori haram. Yang termasuk dalam kategori haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi bisnis MLM seorang anggota memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai pembeli produk dan makelar. Dan yang kedua yaitu dalam bisnis MLM terdapat makelar berantai. Dan yang ketiga yaitu dalam bisnis MLM tersebut terdapat unsur penipuan. Yang keempat yaitu dalam bisnis MLM tersebut terdapat unsur gharar. Yang kelima yaitu dalam bisnis MLM tersebut terdapat hal-hal yang bertentang dengan kaitan umum jual beli. Dan yang keenam yaitu sebagai ulama mengemukakan bahwa transaksi dengan sistem MLM yang islami mengandung riba fadl. Selanjutnya yaitu jual beli arisan harus memenuhi syarat agar sah menurut hukum Islam. Yang pertama yaitu harga yang ditentukan dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan harga pasar dan tidak memungkinkan kerugian. Misalnya dalam menentukan jumlah arisan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak karena akan berdampak terhadap pihak lainnya atau rugi. Yang kedua yaitu dalam jual beli arisan pembeli harus membayar uang atau pengganti uang kepada peserta arisan sebelum transaksi selesai. Dan yang ketiga yaitu subjek akad, diantaranya objek jual beli harus halal dan memiliki manfaat. Nah, selanjutnya yaitu MLM dan jual beli yang sah, yaitu dalam fikih muamalah MLM dikatakan sah apabila terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu produk atau layanan yang dijual harus memiliki nilai jual beli dan memiliki kualitas. Yang kedua yaitu komisi atau pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan produk atau layanan, bukan dari perekrutan anggota. Yang ketiga yaitu struktur organisasi memiliki kejelasan dan bersifat transparan tanpa mengambil uang dari perekrutan anggota baru. Dan yang keempat yaitu MLM harus mematuhi hukum dan tidak boleh beroperasi sebagai skema piramida. Yang kelima yaitu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan jahalah. Selanjutnya yaitu materi ke-6 atau bab 12 membahas tentang jual beli uang dalam Islam. Nah, pengertian jual beli uang yaitu pertukaran mata uang atau money changer, dan al-sarf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-sarf mempunyai arti al-ziyadah atau tambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan al-sarf dengan memperoleh harta dengan harta lain dalam bentuk emas dan perak yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak satu dengan perak yang lain atau berbeda sejenisnya, semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Selanjutnya yaitu hukum jual beli mata uang. Nah, hukum transaksi syaraf adalah mubah dan diperbolehkan syara.
Adapun hukumnya ditinjau dari sisi sifat syar'inya sama seperti hukum transaksi jual beli pada umumnya. Karena jual beli mata uang termasuk dalam jual beli maka dibolehkan. Karena pada dasarnya jual beli diperbolehkan seperti pada surat Al-Baqarah ayat 6. Nah, selanjutnya yaitu syarat dan batasan jual beli mata uang, yaitu syaratnya yang pertama adanya kesepadanan atau tamasul, yang kedua tunai saat transaksi, yang ketiga serah terima barang saat transaksi berlangsung atau takabul, dan yang keempat yaitu tidak menukarkan lagi barang penukaran atau membelanjakannya sebelum barang diterima. Kelima yaitu transaksi dilakukan tanpa khiyar, dan yang keenam yaitu khiyar ruqyah dan khirar aib. Selanjutnya fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Nasional tentang syarat transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua yaitu ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. Dan yang ketiga yaitu apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai at-takabud. Dan yang keempat yaitu apabila berlainan sejenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jual beli mata uang. Yang pertama transaksi spot, kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi option, yang keempat yaitu transaksi swap dibagi menjadi dua, yaitu swap likuiditas, yang kedua swap investasi. Nah, selanjutnya materi yang terakhir atau bab 13 yaitu tentang ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, pengertian dari ijarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Selanjutnya yaitu aspek jual beli ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama yaitu penyewa atau muajir dan penyewa dan penyedia sewa atau mustajir sepakat untuk menyewa suatu barang untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu penyewa membayar uang sewa atau ijarah kepada penyedia sewa sebagai ganti penggunaan barang tersebut. Yang ketiga yaitu selama masa sewa penyewa memiliki hak penggunaan barang tersebut tetapi tidak memiliki hak kepemilikan. Yang keempat yaitu pada akhir masa sewa penyewa memiliki opsi untuk membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima yaitu jiwa penyewa memiliki untuk membeli barang, maka kepemilikan barang akan dialihkan kepadanya. Yang keenam yaitu jika penyewa tidak membeli barang maka ia mengembalikan barang tersebut kepada penyedia sewa. Selanjutnya yaitu syarat sah ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, syarat pembiayaan ijarah al-muntahiyah bitamlik akan sah apabila syarat dalam ijarah pada umumnya telah tercukupi. Adapun syarat-syarat sah ijarah adalah yang pertama bagi mustajir dan mustajir, mujir dan mustajir. Yang kedua yaitu harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu upah dan imbalan. Yang keempat objek ijarah. Dan yang kelima yaitu macam-macam ijarah. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.